kita yang bakal datang ini insyaallah Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Enggak berlebihan saya mengatakan demikian. Sebab hati kita enggak bisa dibohongin. Semua orang yang menyaksikan beliau punya akal sehat ya. Punya akal sehat, punya hati nurani. Lihat cari cacatnya. Enggak ada. Yang kita dapetin sosok Nabawi, Muhammadi. Yang kita dapetin dari sosok beliau sosok Muhammadi. Yang mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang melihatnya merasa tentram. Setiap orang yang duduk dengannya merasa aman dan nyaman. Setiap orang yang melihat sosoknya ingat Allah, ingat Rasulullah. Subhanallah. Bahkan setiap orang yang melihatnya merindukannya. Berlinang air mata karena berbagai perasaan yang campur aduk di dalam hati orang yang melihatnya. Subhanallah. Nggak bisa diungkapkan. Dan ini nggak dibuat-buat. Tanya kepada setiap orang bakal menyatakan demikian. Kalau bukan karena Tuhan Allah Ta'ala yang menanamkan al-qabul di hati manusia terhadap orang ini, yaitu Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alhamdulillah, setelah sekian lama terputus kedatangan fisik beliau. Adapun kalau kita bicara arwah allati hiya junudun mujannadah, fal arwah arwah wal ma'na ma'na. Ya, fisik ada batasan, tetapi al arwah junudun mujannadah yang enggak bisa dibatasi oleh apapun. Alhamdulillah, setelah sekian lama, mungkin sekitar 4-5 tahun, ya, lebih kurang ketidakhadiran beliau di negeri kita Indonesia ini, insya Allah beliau akan datang. Ya, beliau akan datang. Berharap kepada Allah Ta'ala ketika kita melihat wajah orang suci ini, kita makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tadi Habib Ali bilang, beruntung orang yang melihat wajah mereka. Sungguh beruntung. Wallah, sungguh beruntung. Sahabat enggak jadi mulia melainkan karena mereka melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Tabi'in menjadi seorang tabi'in ketika melihat sosok para sahabat. Kalau saya enggak salah, malam Jumat lalu atau sebelumnya, siapa yang bahas Habib Jindan atau Khairuh tentang hadis fi Sahih Bukhari, yang mana ketika terjadi satu pertempuran di medan perang, kemenangan enggak kunjung datang, sampai akhirnya satu di antara lain, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, afikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di tengah-tengah kalian, masih ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang pernah melihat sosok Nabi Muhammad SAW? Maka dijawab, masih ada. Ya, itu dibahas sama Habib Jindan kalau nggak salah minggu lalu atau sebelumnya. Sama Muhammad, ya. Nah, fabihim yunsurun, maka dengan berkat mereka turun kemenangan dari Allah. Sehingga datang masa berikutnya, terjadilah peperangan dan kemenangan enggak kunjung datang dari Allah, hingga mereka bertanya satu sama lain, afikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang pernah melihat para sahabat yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan ada. Maka dengan berkat mereka, ya, diturunkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyaksikan orang-orang yang pernah menyaksikan orang-orang saleh, disitulah turun pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, keberkahan dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melihat wajah mereka. Habib Ali bilang beruntung
orang yang melihat wajah mereka, atau melihat orang yang pernah melihat wajah mereka, atau anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan kedatangan beliau, ambil kesempatan, ambil manfaat. Tadi Habib Alwi bilang, kemari mau ngapain pada? Kita hadir pengajian malam Jumat, mau ngapain? Sebelumnya juga dibahas tentang niat. Niat itu adalah perkara yang saya rasa penting untuk apa namanya? Untuk dibahas, untuk kita ya marhaba bil habib. Ahlan wa sahlan marhaba. Al-afwu habib, al-afwu. Ya marhaba bi syekhana, hayyakumullah. Tafadhalu habib. Alhamdulillah. Tafadhalu habib. Dr. Kamil habib. Niat adalah perkara yang sangat penting. Kita pasang niat kita ketika kita kedatangan guru-guru kita, para ulama kita yang insya Allah Sabtu depan udah ada rangkaian acaranya, atau bahkan dari malam Jumat besok. Ya, pasang niat kita. Kita nih hadir mau ngapain? Jangan cuman sekedar otomatis begitu aja, rutinitas begitu aja. Ada manfaatnya kurang, pengaruhnya kurang. Tetapi itu Nabi ngajarin kita, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan itu pondasi utamanya adalah niat dan tujuan. Dan ganjaran dari Allah sesuai dengan niat kita. Kita hadir hadhil majalis. Untuk apa? Pasang niat dari sekarang. Kita sebelum hadir ke majelis tuh, nanti insya Allah malam Jumat depan nih. Malam Jumat depan. Kita insya Allah di Al-Fakhriyah nih bikin acara rangkaian haul. Biasanya kalau Habib Umar datang tuh hari Minggu acara haul di tempatnya Habib Muhsin di Cidodol. Terus dari situ ke tempat kita Al-Fakhriyah. Cuman tahun ini agak beda dikit. Agak beda dikit acaranya. Makanya dari sekarang saya kasih tahu gitu. Kalau biasanya kan haul pagi hari Minggu terus kemari ke Al-Fakhriyah. Ini enggak. Kita bikinnya malam Jumat. Malam Jumat depan sebagai bagian dari rangkaian acara haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi besok malam Jumat depan nih pada hadir di sini. Acaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, hauliyah pas 17 Agustus. Wah, keren tuh. Pas 17 Agustus. Rangkaian hauliyah Syekh Abu Bakar bin Salim di Al-Fakhriyah, dan sekalian syukuran kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia 17 Agustus. Itu satu. Terus juga acara apalagi hari Sabtu Rauhah di Cidodol, kemudian hari Ahad acara haul Syekh Abu Bakar, terus juga yang bisa kita hadiri acara pengajian subuh. Pengajian subuh, Habib Umar bakal ngisi pengajian subuh di Masjid Istiqlal. Ya. Jadi kita arahkan semua ke situ. Ya, malam Jumat di Al-Fakhriyah, kemudian ada acara haul di hari Ahad, hari Sabtu, kemudian pengajian subuh. Ya, di Istiqlal dari hari Minggu, hari Minggu, Senin, Selasa, 3 hari. Ya. Sholat subuh di sono, berangkat dari sebelum subuh tuh. Ya, terus habis gitu acara Jalsatul Itsnain. Di mana namanya di Masjid Istiqlal juga hari Senin malam. Ya. Ini di Jakarta saya rasa yang bisa kita hadiri. Nah, kembali lagi ke pertanyaan. Itu kan jadwalnya udah ada kan? Ya. Kita hadir mau ngapain? Kita hadir mau ngapain? Pasang niat ini. Dan Allah bakal kasih kepada kita sesuai niatnya kita. Atau bahkan lebih. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, katanya Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Nah, kita nih kalau mau hadir majlis kayak begitu, sebelum kita keluar dari rumah kita tuh, ya, sebelum kita keluar dari rumah kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat tuh kita doa. Dalam sholat kita pasang niat kita, ya Rabb, saya sekarang nih mau berangkat. Saya,
anak istri saya, keluarga saya pengen hadir acara-acara Habib Umar nih, orang soleh, waliullah, orang yang luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mau hadir, saya punya niat. Saya datang ke sono nggak cuma sekedar dapat berkah. Kalau cuma dapat berkah mah kita rugi. Iya, padahal yang bisa kita raih jauh lebih besar daripada sekedar keberkahan. Wallah, jauh lebih besar dari sekedar keberkahan yang bisa kita raih dari kehadiran kita bersama mereka, orang-orang yang mulia itu. Makanya sayang kalau cuma datang pengen berkah doang. Enggak punya dosa apa kita? Kita punya dosa kan? Dosa gede-gede banget. Ini saatnya diampunin dosa sama Allah Ta'ala. Iya wallah. Itu saat pengampunan dosa. Datang, ya Rabb, saya mau hadir, saya punya dosa pengen diampunin. Gitu. Ya Rabb, saya datang, saya pengen husnul khatimah. Iya. Jangan kita anggap sepele melihat wajah orang-orang semacam ini. Ada di masanya seorang Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini wali besar, ulama besar, orang yang istimewa. Ya. Itu pernah sekali terjadi paceklik menimpa suatu di satu tempat dan suatu kaum. Berkali-kali mereka sholat istisqa nggak turun hujan. Sampai akhirnya setelah sekian kali mereka sholat istisqa, ini rombongan sekampung nih keluar di lapangan pengen sholat istisqa, nggak kunjung dikabulkan sama Allah doanya. Sampai pada sekian kalinya mereka lagi keluar di pinggir jalan, mereka melihat satu orang soleh minas solehin lagi duduk di pinggir jalan. Ini orang soleh nanya, ini rombongan berbondong-bondong orang kampung mau kemana? Mereka bilang kami mau sholat istisqa, kita udah berkali-kali sholat nggak turun hujan. Maka orang soleh ini bilang ya udah kalian duduk sini sama saya, biar saya doa kalian aminkan. Akhirnya mereka udah putus asa, kebetulan ada orang soleh mau doain, ya ayo doa. Maka orang soleh ini dah ngangkat kedua tangannya dan berdoa. Dalam doanya dia bilang, Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras isqi haula'in nas. Ya Allah, dengan berkat apa yang ada di kepala saya ini, turunkan hujan untuk orang-orang ini. Itu waktu juga turun hujan. Semua orang gembira, juga heran, apa yang di kepala ini orang? Kita berkali-kali sholat istisqa nggak turun hujan. Dia sekali doa dengan berkat yang ada di kepalanya turun hujan kontan. Mereka gembira luar biasa, mereka bersyukur kepada Allah dan kepada orang ini. Terus mereka nanya, sebenarnya apa sih yang ada di kepala kamu tuh? Dia bilang, ini orang soleh, nggak ada apa-apa di kepala saya kecuali 2 bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami. 2 bola mata yang pernah melihat wajahnya Abu Yazid Al-Bustami, dengan berkat mata yang melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami, saya minta hujan kepada Allah, diturunkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita mau hadir majelis-majelis yang nanti ini, kita sholat 2 rakaat sebelum hadir. Bilang sama Allah, ya Rabb, saya mau lihat wajahnya orang soleh. Kita pengen lihat hadhihi tal'ah, wajah yang agung ini. Wajah yang mengingatkan kita kepada Allah. Wajah yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen lihat wajah ini. Siapa tahu pandangan ini ya membuat pandangan kita nembus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus yang bisa hadir, yang nggak bisa hadir pada minjemin matanya bakal yang lain, bakal yang nggak hadir. Paham minjemin mata? Kita duduk, kita hadir, wakilin yang lain. Sehingga kita dapat anugerah besar dari Allah Ta'ala. Terus pasang niat, ente punya hajat apa sama Allah? Ente punya hajat apa? Kita itu ya ngelihat Ka'bah, terus kita doa diijabah oleh Allah Ta'ala doa kita. Bagaimana ketika kita ngelihat wajah orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Pasang niat kita. Bawa anak-anak kita itu yang kecil-kecil untuk melihat wajah ini. Benar. Ada orang-orang hidup di masanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Hayy Abdullah Haddad. Ya, mereka masih bocah, belum bisa ngaji. Dibawa oleh ayah-ayah mereka itu untuk melihat wajahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ternyata
mereka melihat dan dilihat oleh Habib Abdul Haddad, pandangan itu baru kelihatan pengaruhnya setelah sekian puluh tahun. Tuh anak-anak itu tuh menjadi orang-orang hebat di masanya. Menjadi orang-orang hebat di masanya. Di antaranya itu Al-Habib Umar, Muhammad bin Umar As-Saggaf. Ada salah satu muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dia bawa tuh anaknya yang masih bocah, namanya Habib Saggaf bin Muhammad bin Umar As-Saggaf, ke hadapan Habib Abdullah Haddad. Ini masih bocah, zaman dulu tuh beliau tinggal di Sewun. Itu waktu rombongan Habib Abdullah Haddad pengen pergi ziarah kepada Dharih Nabi Allah Hud. Perjalanan zaman itu belum pakai mobil, masih susah, bocah nggak bakal kuat, tapi masih ikut. Abah pengen ikut, diajak sama abahnya, hingga dibawa kepada Habib Abdullah Haddad itu waktu di Dharih Nabi Allah Hud. Habib Abdullah Haddad nanya, Masya Allah kamu bawa anakmu ini yang kecil? Iya, dia pengen ngelihat kamu biar dapat berkah. Dapat pandangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hadal Habib Saggaf bin Muhammad. Sampai dikasih bisyarah sama Habib Abdullah Haddad, nih saya melihat nih anak nih bakal jadi orang besar, dan dia bakal memikul magam kakeknya Abdurrahman As-Saggaf. Dan saya lihat ada kemiripan pada fisiknya pun dengan Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Sampai seperti itu. Berkat apa? Ngelihat wajahnya Habib Abdullah Haddad. Baca Fatihah di hadapan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tuh lihat, kita bawa anak-anak kita untuk melihat wajah orang-orang mulia ini. Siapa tahu kita dapat percikan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, seperti dahulu para sahabat dapat percikan rahmat Allah dengan berkat mereka memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lain dari itu hal yang penting. Habib Umar kan datang bukan cuma bawa berkah doang kemari. Ya kan? Beliau bawa manhaj, ajaran. Dan saya rasa itu lebih penting dibanding sekedar keberkahan. Apa arti kita hadir di majelis, dapat berkah, pulang, kita balik jadi pencaci lagi ke rumah kita, jadi penggunjing lagi, jadi provokator lagi. Apa artinya kita hadir? Tapi kita mau tuh habis hadir majelis, apa yang beliau sampaikan kita catat. Ini manhaj, ajarannya Muhammad ibn Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Kita catat, oh Habib menyampaikan ini. Kita kan nggak paham bahasa Arab, alhamdulillah diterjemahkan. Ya, catat itu. Begitu kita catat, kita pulang ke rumah, sajikan hal itu kepada anak keluarga kita. Untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Orang kalau pengen tahu siapa yang digobul oleh Allah Ta'ala di dalam majalis yang nanti bakal kita hadirin atau tidak, kelihatan dari situ. Kelihatan dari situ. Kita pulang, kita bawa, Habib Umar pulang, kita bawa perubahan dalam hidup kita. Kita pulang ke rumah kita dari habis hadir majelisnya Habib Umar, kita berubah jadi lebih baik. Apa yang beliau sampaikan, kita jalankan. Itu yang bikin beliau senang. Dibanding kita berebutan salaman. Dibanding berebutan salaman. Itu gak jadi Habib Umar sih. Coba kalau jadi Habib Umar capek loh. Ana ingat dulu kita berangkat ke Hadramut tuh, Habib Umar tiap subuh tuh salaman sama murid-muridnya. Sejam kagak selesai. Sejam, tapi beliau ladenin. Kita sampai pegel nih tangan. Habib Jindan pintar banget. Gitu, begitu salaman sama Habib Umar, dia ngumpet di belakang orang baca Quran deh. Gitu. Cuman kalau diladenin itu salaman sampai pegel tangan, sampai gempor tuh tangan. Gitu. Nah kita jangan berebutan salaman. Pengen berkah kan? Berkah gak cuma sekedar di salaman. Berkah tuh kita lihat wajahnya dengan penuh ta'zim. Ya. Habib Umar tuh ibaratnya seperti kekeran. Teropong. Kita lihat dalam teropong itu sosok Nabi Muhammad SAW. Iya. Setuju gak? Itu keberkahan di situ. Keberkahan di mana? Nasihat yang beliau sampaikan kita jalankan. Wallah dia bakal gembira. Syuf, teman-teman. Kan kita senang banget kalau dia gembira kan? Dia gembira itu yang bikin kita senang. Anda tanya, kita datang nih ke Habib Umar.
Yang bikin dia gembira tuh apa? Ketika kita datang kita bilang, Habib, alhamdulillah saya berhasil salaman sama antum. Bikin dia gembira apa enggak? Belum tentu. Tapi ketika kita datang kepada beliau, Habib, nasihat antum nih yang kemarin antum bilang gini, saya udah jalanin, keluarga saya jalanin, dan seumur hidup kita nggak bakal tinggalin. Seneng nggak dia? Mana yang lebih senang? Kita ngasih berita ke dia, kita berhasil salaman, atau kita ngasih berita kepada dia, kita berhasil menjalankan nasihatnya. Ada Al-Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Ayahnya Al-Imam Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, sahib Wadi Ahmad. Begitu. Itu pernah hadir di majlisnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi di majlis itu di Rohah pernah cerita kepada murid-muridnya bahwasanya sosok Al-Imam Abdurrahman As-Segaf setiap hari itu menghatamkan pagi hari 4 kali hatam Quran, sore hari 4 kali hatam Quran. Jadi 8 kali hatam Quran. Al-Habib Muhammad bin Saleh dengar begitu, nih omongan dipegang. Dia pulang ke kampungnya, ke Ahmad. Sejak saat itu dia berusaha untuk mengatur waktunya, baca Al-Quran, hingga dia rutin, dia bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, pagi sekali, malam sekali. Gak sampai di situ, terus mujahadah sampai berhasil 2 kali pagi, 2 kali malam. Begitu seterusnya sampai berhasil 4 kali siang hari, 4 kali malam hari, seperti Imam Abdurrahman As-Segaf. Tapi nggak merasa cukup, dia lanjut lagi sampai berhasil 8 kali siang hari, 8 kali malam hari. Abdurrahman As-Segaf 4 kali, ini Al-Imam Muhammad bin Saleh 8 kali. Setelah itu dia tulis surat kepada Habib Ali. Dia bilang sama Habib Ali, Habib, tanggal sekian di Rohah kamu mengatakan ini dan itu. Saya bawa pulang nih omongan dan saya jalankan. Alhamdulillah sekarang saya berhasil menghatamkan 8 kali di pagi dan siang hari, 8 kali di malam hari. Habib Ali dengar gitu, gembira luar biasa. Tuh surat dibacain sama Habib Ali kepada murid-muridnya. Terus Habib Ali bilang, saya bersyukur kepada Allah yang telah mewujudkan di zaman saya orang yang seperti Abdurrahman As-Segaf atau lebih dari Abdurrahman As-Segaf. Itu yang membuat bangga. Nah kita kalau mau cari berkah, bukan sekedar salaman, bukan sekedar berebutan, capek berebutan. Benar. Tapi apa? Kita datang kepadanya, nggak harus datang di dunia, hatta di hari kiamat. Benar. Kita punya janji itu. Bikin begitu. Dalam sholat kita bilang, ya Rob, ane hadir nih majelisnya Habib Umar, ane punya niat, hari kiamat ane mau datang menghadap engkau, bawa nih Habib Umar, ane mau bilang sama dia, ane udah jalanin nasihat biar dia jadi saksi di hadapan engkau. Tuh gitu. Itu lebih berkah dunia akhirat bakal kita sekalian. Nah pasang niat-niat yang baik dan doa-doa kita yang banyak tuangkan di majelis. Doa-doa kita yang banyak tulis di kertas. Ya Rob saya punya hajat ini, punya hajat ini, punya hajat ini. Tuangkan di majelis, insya Allah semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini singkatnya dari saya. Sekali lagi saya ingatkan, insya Allah di Al-Fakhriyah kita nggak bikin hari Minggu sore. Ya, Minggu sore pagi adalah haul, sorenya kita nggak bikin. Tetapi kita bikin hari Kamis malam Jumat besok sebagai rangkaian acara haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Selebihnya kita ajak hadirin untuk menghadiri acara haul di Cidodol, haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus juga kajian subuh Habib Umar di Istiqlal, yaitu hari Ahad, hari Ahad besok, iya hari Ahad depan ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 20, 21 dan 22 di Istiqlal, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Ya terus malamnya di mana namanya? Di Istiqlal juga Jalsatul Itsnain. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian.